Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai database relasional. Di sini database relasional. Di dalam bab 4 ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghubungkan antar database. Jadi dapat digambarkan seperti ini. Di sini ada database. Database ini terdiri dari file customer, file pelanggan, file penjualan, dan file persediaan. Nah, di sini terdapat record 1 tentang customer 1, record 2 customer 2, record 3 customer 3, sampai record ke 1000, customer ke 1000. Lalu di bawah record customer ini ada customer number, customer name, alamatnya, terus kota, negara, kota, lalu kode posnya. Nah, ini semua berrelasi di dalam satu database. Ini yang disebut database relasional. Jadi database ini ada turun-turunannya. Nah, ini database terkumpul semuanya. Itu terdiri, misalnya ini file customer aja seperti ini. Kalau file sales masih ada lagi, banyak lagi. Nah, itu tadi database relasional namanya. Oke. Nah, di sini ada dua jenis menggunakan data warehouse untuk intelligent business. Di sini ada dua. Ini pendekatan file, ini pendekatan database. Kalau pendekatan file, di sini misalnya ada program penjualan. Program penjualan ini ada master file 1, ada fakta A, B, C, dan D. Nah, ini pendekatan file, ini ada program dari pengiriman. Maksudnya program ini program softwarenya, program interface. Nah, ini dari program. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada file approach atau pendekatan file. Di sini ada program penjualan, yaitu interface penjualan. Ini interface atau softwarenya dari pengiriman, dan ini pembayaran. Ini ada master file, master filenya dari fakta A sampai D. Nah, kalau database approach atau pendekatan database, nah di sini ada fakta-fakta, ada fakta-fakta A, B, C, D sampai F. Nah, di sini ada database management system atau DBMS. Database management system. Di sini ada program sales, ada program penjualan, di sini ada program pengiriman, di sini ada program pembayaran. Semuanya masuk ke dalam database management system. Bisa saya contohkan di sini ya. Nah, di sini misalnya inventory. Nah, di sini ada tabel inventory. Di sini misalnya ada item number. Nah, item number ini adalah didapatkan di dalam barcode. Nah, biasanya barcode ini yang baca item number nomor berapa. Misalnya ada 1036, deskripsinya namanya, kodenya di refrigerator atau cool gas. Nah, lalu warnanya apa? White, putih. Lalu vendor number. Nah, vendor number ini adalah supplier, kode supplier yang menyuplai dari kulkas warna putih ini. Nah, kuantitinya ada 12, price-nya ada 1199. Nah, ini ketika di scan barcode kodenya sekian, otomatis kalau terjual kuantitinya berkurang dan dikenakan harga sekian. Nah, inilah salah satu contoh database relasional. Itu.
Kita langsung saja ya. Nah, ini salah satu contoh dari database relasionalnya dari storing and sales data, yaitu data penjualan dan data pengiriman. Nah, di sini ada sales invoice-nya, nomor berapa invoice-nya, 101, 102. Nah, tanggalnya berapa, salesnya siapa, ya, nama salesnya atau nama penjualnya. Nah, customer number, di sini ada customer. Nah, ini dari sales ya, dia terhubung ke sales inventory, sales invoice 1, itemnya 10, kuantitinya 2. Nah, di sini. Lalu terhubung lagi sales inventory ini dengan inventory-nya. Nah, jadi ini ada inventory-nya ya. Item nomor 10 ya, unit price-nya 499, deskripsinya isi. Lalu terhubung lagi ya, dari data ini, data sales atau penjualan ini ke customer ya, customer numbernya 151 ya, customer name-nya namanya DA ini, streetnya 124 Lotus Lane, city-nya Phoenix, state-nya AZ ya, AZ ini nama state ya, negaranya begitu ya, negaranya sama. Nah, ini semuanya terhubung, ini namanya database relasional. Ini terhubung dengan ini terhubung dengan ini terhubung dengan ini. Nah, query, kita sekarang menjadi query. Nah, database relasional ini salah satu contoh software yang bisa kita pakai untuk database relasional ini adalah Microsoft Access ya. Microsoft Access Database. Jadi kita kalau membuat sebuah sistem informasi akuntansi sederhana, kita bisa menggunakan Microsoft Access ya untuk latihannya. Nah, ini ada query wizard, query design, di sini ada customer ya. Nah, ini adalah salah satu relasional antara customer dan sales. Ini ada customer, sama-sama customer direlasikan, dihubungkan. Nah, ini ada khusus ya, kode-kode khusus di sini. Nah, ini seperti ini ya, relation and query answer. Nah, ketika customer ini dihubungkan dengan ini, nah nanti ini akan terhubung nah, sama-sama kodenya nanti. Nah, gitu angin sales, kita klik sales personnya ini Jbak dan Snack, customer name-nya adalah DAY ya. Ini adalah data dari sales penjualan kepada AI-nya gitu, nama orang AI. Oke. Nah, di sini misalnya query 2. Misalnya tadi adalah hanya inventory dan sales inventory. Sekarang ada inventory, sales inventory dan sales. Di sini ada item juga, di sini ada item sehingga dibuat relasi. Nah, di sini ada sales invoice, di sini ada sales invoice, ini dibuat relasi. Jadi ketika database ini saling terrelasi, ini database inventory, ini database sales inventory, ini database sales penjualan, itu masing-masing direlasikan, dihubungkan gitu. Nah, complete query sekarang yang tadinya hanya 3 sekarang ada 4. Inventory, sales inventory, sales dan customer. Ini dihubungkan, ada item dan item. Nah, ini harus dihubungkan semua ya kalau di dalam membuat database management system. Nah, ini dihubungkan, nama yang sama dihubungkan, customer sama customer dihubungkan ya. Begitu. Itu namanya database management system. Nah, di sini ada hubungannya ya.
ada hubungan-hubungannya. Nah, oke, itu yang dimaksud dengan database relasional atau relasi antar database. Jadi ada hubungan antara database satu dengan database lain, sehingga ketika kita mengupdate satu database misalnya penjualan, nah di penjual itu akan terhubung juga ke inventory, yaitu persediaan ya, dan juga akan mengupdate di sisi customernya ya, customernya siapa yang membeli, siapa, alamatnya di mana, berapa jumlahnya. Nah itu semuanya terupdate ya. Penjualan nanti terkoneksi dengan, terrelasi juga dengan database dari accounting. Nah, sehingga accountingnya akan mengupdate database tersebut. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.